Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2027. Sekarang hanya ada satu cara. Lexi hampir pingsan. Ada kejadian seperti ini. Siapa yang begitu berani? Saat ini kami tidak tahu. Dengarkan aku. Lanjutkan menambang. Secepat mungkin mulai menambang gelombang kedua. Cepat, cepat, cepat. Kamu harus yang mengawasi sendiri. Pastikan tidak ada masalah. Richard mengingatkan berulang kali. Lexi tidak sempat peduli dengan hal lain. Segera mengenakan pakaiannya. Pada saat yang sama, dia menghubungi Gimson dan 4 tuan muda. Kelima orang ini bersenang-senang tadi malam dan baru tidur sebentar. Tapi setelah menerima berita itu, rasa kantuk mereka langsung hilang. Semua terbangun karena terkejut. Tadi malam, 4 tuan muda mengetahui apa yang mereka angkut. Tapi menyangkut keuntungan, mereka akan berpihak pada Kalapani. Mereka juga sangat terkejut ketika mengetahui bahwa barang-barang itu telah dirampok. Semua orang harus segera mengawasi dengan benar, teriak Lexi. Setelah menerima tugas Richard, beberapa dari mereka langsung pergi mengawasi pertambangan. Jika terjadi masalah dengan gelombang pertama, maka gelombang kedua tidak boleh terjadi masalah. Richard sedang mengirim semua pasukan untuk menyelidiki siapa yang mencuri batu matahari. Dia juga memerintahkan untuk memblokir semua berita sementara waktu. Berita batu matahari tidak boleh diketahui seluruh dunia. Lagi pula, saat ini, batu matahari adalah rahasia utama laboratorium para dewa. Saat ini sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Tetapi saat ini, seseorang mengunduh berita di web gelap, mengejutkan. Batu matahari, zat energi, yang ditambang oleh perusahaan Kalapani Laboratorium para dewa dari Neslandia dirampok oleh kekuatan misterius. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia bergolak. Kejutan poin pertama, apa itu batu matahari? Kejutan poin kedua, kekuatan misterius apa? Berani merebut barang dari laboratorium para dewa. Dengan cepat beberapa orang telah mengetahui apa itu batu matahari. Zat energi yang hanya ditemukan oleh laboratorium para dewa. Zat energi ini sangat kuat. Itu adalah zat dengan energi terkuat yang ditemukan sejauh ini. Sumber energi yang memasok laboratorium para dewa selama bertahun-tahun adalah batu matahari. Kali ini, laboratorium para dewa terpaksa mencolok di depan umum. Ada yang secara langsung menjadikan laboratorium para dewa sebagai pusat kekuatan yang menakutkan. Juga ada yang secara langsung menunjukkan bahwa Nathan Clark dan yang lain dibunuh oleh laboratorium para dewa. Sontak. Semua orang bersorak untuk kekuatan misterius yang mencuri batu matahari. Tetapi juga menyesali bahwa kekuatan misterius ini terlalu berani. Selain Nathan Clark, mereka adalah orang kedua yang secara terbuka menentang laboratorium para dewa. Setara mengusik Dewa Langit. Semua orang berpikir siapa kekuatan misterius ini. Berbicara tentang hal ini, Richard dan laboratorium para dewa adalah kelompok yang paling ingin tahu identitas mereka. Merampok batu matahari berarti merampok masa depan dan sumber kehidupan laboratorium para dewa. Pantas saja mereka panik. Siapa yang paling bahagia jika batu matahari laboratorium para dewa dirampok? Tentu pihak Neslandia. Dewan Angkasa dan prajurit Fradron masih menyesali kejadian beberapa waktu lalu. Menyesal semua sudah terlambat. Hanya bisa menyaksikan laboratorium para dewa menambang di tanah Neslandia. Namun mereka tak dapat melakukan apa-apa. Tak disangka. Berikutnya mereka mendengar kabar bahwa batu matahari laboratorium para dewa dirampok. Mereka semua sangat gembira. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Richard menggunakan seluruh kekuatannya namun tidak menemukan apapun. Kelompok kekuatan ini tidak meninggalkan jejak. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Tidak tahu harus diselidiki mulai dari mana. Juga tidak ada petunjuk tentang pencarian batu matahari. Jumlah batu matahari yang begitu banyak. Energinya terlalu besar. Richard ingin menggunakan detektor untuk mendeteksi fluktuasi energi di seluruh dunia. Akan sangat mudah untuk mendeteksi fluktuasi energi dari batu matahari yang berjumlah besar. Hasilnya nihil, terutama di Neslandia. Tidak ada yang terdeteksi. Ini membuat Richard sedikit gila. Siapa mereka sebenarnya? Bahkan Dewan Angkasa dan yang lain sangat penasaran. Siapa yang melakukannya? Tuan Richard.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang bertanya. Richard bergumam. Sekarang hanya ada satu cara. Bab 2028. Richard si rubah tua. Cara apa? Semua orang menoleh. Richard tampak serius. Tunggu mereka kembali menyerang. Sekarang kita tidak memiliki petunjuk dan informasi tentang mereka. Kita tidak menemukan titik terang. Seperti lalat tanpa kepala yang saling bertabrakan. Bahkan dengan kekuatan kita tidak dapat menemukan jejak sedikit pun. Yang berarti pihak lawan memiliki banyak latar belakang dan beberapa kemampuan. Yang lain menjawab, ya, betul. Pihak lawan bisa merampok batu matahari secara diam-diam. Mereka pasti memiliki kemampuan. Richard menambahkan, kita tidak akan menemukannya. Kecuali kita mencari di setiap penjuru dunia. Tapi itu tidak mungkin. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Menunggu mereka muncul kembali. Menunggu mereka meninggalkan petunjuk. Sehingga kita bisa mengawasi dan menggali mereka. Richard berdehem. Aku telah mengatur agar Lexi dan yang lain menambang batu matahari gelombang kedua. Mereka akan mengangkutnya kembali dalam 1 hari. Aku akan memasang jaring di sepanjang jalan dan mengawal. Aku ingin tahu apa mereka masih akan merampoknya. Semua orang mengangguk. Rencana ini sangat bagus. Angkut batu matahari dan menunggu mereka beraksi. Begitu mereka beraksi, mereka akan terungkap. Lalu kita akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Ya, semua mulai bersiap. Setelah menunggu 1 hari kita akan melihat siapa mereka. Richard mengernyitkan kening. Dan mengubah topik pembicaraan. Tapi masih ada satu kemungkinan. Mereka hanya ingin merampok batu matahari 1 kali. Lagi pula, batu matahari dalam jumlah banyak itu memiliki energi yang sangat besar. Cukup untuk digunakan seumur hidup bagi sebagian besar kekuatan. Ada kemungkinan mereka tidak akan muncul kembali sama sekali. Kita menunggu pun tidak ada gunanya. Semua orang terdiam. Memang ada kemungkinan seperti itu. Besok kita akan tahu apa mereka ingin mencegah batu matahari meninggalkan Neslandia. Atau hanya ingin merampok batu matahari. Richard tersenyum. Aku justru berharap mereka ingin mencegah batu matahari meninggalkan Neslandia. Richard dengan cepat merencanakan semuanya. Peningkatan pengawalan angkutan dan penambahan berbagai peralatan. Sepanjang rute pelayaran ada pemeriksaan. Serta penerapan berbagai pesawat nirawak dan berbagai teknologi canggih. Begitu menemukan masalah, tim bantuan akan tiba dengan cepat hanya dalam beberapa menit. Dan kali ini Richard meminta Lexi untuk menambang dalam 1 hari. Hanya untuk menarik perhatian. Bukan ingin mengangkut dalam jumlah banyak. Hari ini, mata seluruh dunia tertuju pada laboratorium para dewa. Terutama karena mereka tidak menemukan keberadaan kekuatan misterius. Semua pihak menjelek-jelekkan laboratorium para dewa. Namun, Richard menyuruh penambangan dilanjutkan. Rencana ini jelas untuk memancing mereka beraksi. Semua orang tahu itu. Nathan Clark dan yang lain tentu saja mengetahui semua ini. Nathan Clark sedang membaca informasi aktual yang dikirim oleh Vermilion. Bos, pengangkutan kedua Richard adalah untuk memancing kita keluar. Dia pasti telah memasang jebakan untuk kita. Aku sarankan kita kali ini untuk menyerah. Lagi pula, mereka hanya menambang batu matahari untuk 1 hari. Jumlahnya tidak banyak. Beberapa orang menyarankan. Nathan Clark melirik mereka. Bukankah aku sudah mengatakan mereka tidak dapat bermimpi untuk bisa mengambil batu matahari dari Neslandia? Semua orang mengangguk serempak. Kalau begitu, jangankan penambangan sehari. Setengah bongkah pun aku akan merampoknya. Nathan Clark yang bersikeras mengejutkan semua orang. Siap. Kami akan mengikuti perintah Anda. Sehari berlalu dengan cepat. Lexi dan yang lain mengemas batu matahari yang berhasil mereka tambang dan mengirimkannya ke pelabuhan dari 6 area penambangan utama. Kali ini, pengawalan di Neslandia bahkan telah diperkuat. Jumlah kapal pengangkut di pelabuhan juga meningkat. Richard menggunakan trik untuk membagi jumlah pengemasan batu matahari di beberapa kapal. Tim pengangkut berangkat. Hati semua orang tergantung. Bersambung.